Tapecho. Ini adalah mantra yang luar biasa sekali, di mana begitu banyak para Buddha Bodhisattva yang hadir di saat Anda membacakan doa ini. Itu sudah dibuktikan oleh orang tua saya sendiri. Maka beliau mengenalkan mantra Tapecho ini kepada saya sejak saya masih kecil. Jadi di saat umur 5-6 tahun, saya pun sudah berhasil menghafal Tapecho ini. Tapecho ini tidak hanya dikenal oleh mereka yang beragama Buddha, tapi kemarin ini ada salah satu follower saya, dia beragama Islam. Dia bilang dia ada membaca Tapecho. Dan ada juga yang beragama Islam yang lain, dia juga tahu mengenai mantra Tapecho ini. Dia bilang dia sering dengar dan dia suka mendengarnya. Namun ada juga nih yang gak suka mendengarnya. Pernah saya bertemu dengan orang itu, dia terkena ilmu hitam. Saat itu dia gak kuat mendengar. Dia ini emang gak suka sholat juga, kata dia. Dia pengen kalau bisa dimatiin yang ada di radio saya. Tapi saya gak mungkin matiin gara-gara dia ya. Ya kalau misalkan itu adalah jelmaan dari iblis, kesurupan setan, masa kita dengerin setan. Dia aja bilang dia males sholat ya, yang mengaku beragama tapi sebenarnya tidak beragama. Jadi kalau kita ngikutin, yang ada malah kita semakin terjerumus sama seperti dia nanti. Saya memang sudah sering menyetel Tapecho. Saya pernah setelin Tapecho selama kurang lebih berbulan-bulan untuk hamster saya. Dia dari kena tumor payudara sampai sembuh kurang lebih 2 bulan dengar Tapecho dan ada dengar cicangcing. Dokter udah angkat tangan, udah gak mau operasi dia, udah gak bisa, katanya terlalu kecil. Tinggal tunggu meninggal, dia udah gak bisa sembuh lah, kurang lebih gitu kata si dokter. Tapi saya waktu itu tidak putus asa. Saya tetap yakin sama para Buddha Bodhisattva, karena biar gimana dokter hewan juga masih manusia biasa. Dia tidak ada kuasa apapun atas kesembuhan dari hamster itu. Maka saya serahkan semua kepada yang di atas. Dalam segala mukjizat yang ada, akhirnya hamster saya sembuh dari tumor payudara. Dia pun kembali bisa bermain-main, makan dengan semangat, dan kelihatan bahagia. Saat dia meninggal, dia diiringi Tapecho, dia pun pergi dari dunia ini. Ada lagi satu kejadian di mana saya ada mengenalkan Tapecho ini kepada teman di masa lalu saya. Dia ini cerita, katanya dia itu susah tidur. Suka, orang bilang tuh kayak insomnia lah. Dia pengen tidur nyenyak, jadi nanya sama saya, gimana nih? Saya kemudian menyarankan sama dia, mau coba dengarkan mantra ini selama kamu tidur nanti sampai pagi. Kemudian saya kirimin dia mantra Tapecho itu melalui email, dan dia ada download, dia dengarkan malam itu juga sampai pagi. Esok paginya saya bertanya sama dia, gimana kemarin bobonya, bisa nggak? Nyenyak nggak? Saya tidak pernah tidur senyenyak ini seumur hidup saya, kata dia. Saya bangun sampai jam 9 pagi, gak pernah saya bisa tidur sampai jam segitu. Intinya nyenyak banget. Luar biasa mantra Tapecho ini. Saya sudah terlalu banyak mendapatkan mukjizat atau karma baik dari membaca dan mendengar mantra Tapecho ini, menyetelnya di rumah. Yang kata orang kalau nggak dimati nanti bakal meledak. Saya pindah-pindah bawa itu terus, setel terus tanpa berhenti, setiap hari nggak ada yang meledak. Atau barangkali mungkin ada yang pernah mengalami kejadian itu meledak, itu karena karmanya buruk banget. Atau ya ada hal buruk yang dia lakukan di rumah itu, jadinya meledak. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah baca doa dengan baik dan benar, atau kita menyetel dengan tujuan yang baik, pastinya ya kita dijauhkan dari malapetaka mara bahaya dong. Justru Anda punya kitab suci, Anda punya radio, mantra, sutra, punya Alkitab, Al-Quran. Anda harusnya satu keluarga itu bisa terhindar loh dari malapetaka mara bahaya. Bukan malah Anda itu jadi terkena malapetaka mara bahaya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu udah karma buruk banget buat dia. Berarti dia ada salah dalam sesuatu yang kurang dalam merawat kitab suci atau radio itu. Dan rupang juga. Banyak faktor kenapa akhirnya dia mendapatkan malapetaka. Saya pernah mengenal seseorang. Saat itu dalam ruangan saya ada setel Tapecho di lantai 3.
Dan dia bilang dari lantai 1 dia mau naik ke lantai 3 itu. Dia merasakan getaran semakin dekat ke lantai 3 ke tempat saya. Getaran dia tuh kayak makin kencang gitu loh. Dan dia bilang dia sering dengar banyak orang setel mantra Tapecho di beberapa radio, tapi nggak ada yang kayak tempat saya. Energi setiap manusia itu berbeda. Ibaratnya nih handphone yang sama mereknya, tapi kan beda manusia yang pegang. Maka sama halnya dengan radio. Di saat Anda mempunyai sebuah radio Tapecho, mungkin Anda belinya sama di Glodok atau di Singapura barangkali, dimanapun itu. Mungkin sama bentuknya, sama harganya, sama tipenya, tapi tetap yang memegang, yang mendengarkan adalah orang yang berbeda. Maka kitab suci juga demikian adanya. Walaupun yang mempunyai buku Chin Kang Ching ada 1 juta umat, tapi yang membacanya kan beda-beda nih. Maka wajar saja jika Anda pergi ke sebuah tempat, kok Anda nggak merasa nyaman dengerin Tapecho dia? Kok Anda merasa nyaman dengerinnya? Energi dan bisa jadi manusia yang tinggal dalam itu berpengaruh besar. Kalau Anda mempunyai radio, baik itu radio Tapecho, Amitabha, Ching, pokoknya semua mantra sutra yang ada dalam laptop atau radio Anda, saran saya, kalau bisa dijaga ketenangan dalam rumah itu, terutama dalam diri Anda. Jauh-jauh kalau bisa dari hal-hal yang buruk. Dalam artian, dihindari perbuatan yang melanggar sila di rumah itu kalau bisa. Baik itu pembunuhan, pencurian atau perbuatan-perbuatan jahat, apalagi nih berzina, asusila, itu kalau bisa dihindari. Takutnya Anda melakukan beberapa pelanggaran itu akhirnya nih mengotori juga kitab suci Anda, rupang, radio doa, dan lain-lain. Sehingga Anda harus mau gak mau ngebersihinnya lagi. Jadi itu memang nyata, dan saran saya tidak ada salahnya Anda mempunyai radio doa. Saya mengenal seorang Dhammaduta, dia selalu membawa radio dia berupa radio kecil gitu, dia taruh di dalam mobil dia. Tapi ini cowok, ya saya waktu kenal dia memang dia sudah lumayan lah, mobil dia juga ketahuan ini nggak pernah dipakai berbuat asusila. Rasanya agak adem mobil dia, dan dia setel mantra. Sebab kalau mobil sudah dipakai buat asusila, berzina, hubungan suami istri kayak begitu, itu mobil sudah pasti kotor. Anda harus menyucikan itu mobil lagi, ibaratnya seperti itu, dengan doa, dipercikkan air suci. Misalkan Anda baca Tapecho, baca Ching Ching, lalu Anda cipratkan ke mobil itu. Itu pernah terjadi sama salah satu follower saya, dimana di saat saya bertemu sama dia, asisten saya, dia merasakan gak nyaman pada saat duduk di belakang. Saya kan duduk di samping follower ini kan. Terus saya udah berasa sesuatu di mobil dia itu, tapi saya nih nggak mau ngomong dulu. Sampai akhirnya dia kan udah cerita nih semua tentang pengalaman dia di masa lalu dan masalah dia udah konsul semua. Saya langsung to the point. Saya bilang, mobil kamu ini pernah dipakai untuk berbuat asusila ya, atau berzina sama pacar dia yang terdahulu. Dia bilang iya, pantes kotor mobilnya. Kalau bisa kamu nanti bersihkan dengan air suci. Kalau enggak nanti kamu kalau ketemu saya lagi, kamu jemput saya atau gimana. Nanti nih asisten gak nyaman yang di belakang, kasihan. Karena makhluknya di belakang, saya bilang gitu. Ada setan di belakang mobil kamu, karena kamu sudah pakai berbuat begitu, bisa banyak makhluknya. Langsung dong dia dengerin, dia cuci mobil dia itu. Kan saya bilang cuci dulu, habis itu baru cipratkan air suci. Dia jemput saya, dia bilang sudah dia cipratkan air suci. Dia cuci juga sampai bersih. Dan begitu saya masuk ke mobil dia, memang saya sudah tahu sudah ada perubahan. Asisten ini juga udah nggak terlalu sampai nggak nyaman. Ada lagi juga nih seorang sopir, di mana dia bercerita bahwa dia banyak bertemu dengan manusia-manusia termasuk juga setan. Dia beragama Katolik. Sampai akhirnya habis ketemu setan itu dia langsung pasang kalung beragama,
dia bacakan doa sampai akhirnya dia udah nggak diganggu lagi sama makhluk halus.